Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Solusi Islami ini. Tiada kesulitan tanpa diiringi kemudahan, tiada persoalan hidup tanpa ada jalan keluarnya, dan semoga di channel ini kita menemukan solusinya. Ketika jodoh tak kunjung datang, jangan panik dan jangan ragu. Amalkan doa-doa ini dengan penuh keyakinan dan diiringi ikhtiar maksimal, maka yakinlah dalam waktu dekat jodoh akan segera datang. Sahabat beriman rahimahullah, kita tahu bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Namun jika sampai saat ini di antara kalian masih belum juga menemukan pasangan hidupnya sebagai sandaran hati, mungkin sekaranglah saatnya kalian harus lebih bersemangat dalam menjemputnya. Salah satu caranya dengan mengamalkan amalan-amalan penjemput jodoh yang telah diajarkan oleh para ulama ini, yang langsung diambil dari wahyu Allah dan sabda Rasulnya. Sahabat beriman rahimahullah, sebelum lanjut, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan sahabat sekalian yang telah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jika ada doa dan harapan, sampaikan saja di kolom komentar. Semoga doa dan harapan kita secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman rahimahullah, dan inilah beberapa amalan doa yang bisa kita langitkan untuk memohon jodoh yang kita harapkan. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut ulama ahli tafsir, yakni Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, dalam kitab Mafatihul Ghaib, doa ini juga bisa dibaca oleh orang-orang yang meminta pasangan hidup dan juga keturunan di dunia, serta meminta agar selalu berbahagia bersama pasangannya dan keturunannya, tidak hanya dalam hal dunia, tapi juga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebersamaan tersebut tetap berlanjut hingga ke alam akhirat kelak. Doa ini selalu diajarkan oleh para ulama untuk dibaca sehabis melaksanakan sholat 5 waktu. Seusai membaca dzikir sholat, kemudian bacalah doa tersebut minimal 1 atau 2 kali. Kemudian amalan doa yang kedua terdapat pada Quran surat Al-Anbiya ayat 89 yang berbunyi, Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin, yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa adanya seorang keturunan, dan engkaulah pewaris yang terbaik. Doa ini diangkat dari sebuah kisah seorang nabi, yakni Nabi Zakaria alaihissalam, pada saat beliau telah mencapai usia senja, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Lantas beliau bermunajat kepada Allah dengan doa tersebut, yang pada akhirnya beliau dikaruniai anak soleh yang tiada lain adalah Nabi Yahya alaihissalam. Meskipun doa yang beliau panjatkan adalah doa memohon anak keturunan, namun banyak ulama juga menganjurkan untuk memohon jodoh dengan membaca doa tersebut. Sahabat beriman rahimahullah, doa selanjutnya adalah doa Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Doa ini selalu dipanjatkan Nabi Musa alaihissalam di bawah pohon samurah usai menolong 2 wanita yang memberi minum ternaknya. Dalam kisahnya, pada hari itu cuaca sangat panas dan beliau juga dalam kondisi kelaparan
setelah berhari-hari berjalan kaki dari kota Mesir ke kota Madian, kota yang tak lain tempat tinggalnya Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah membaca doa tersebut, tak lama kemudian Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh kedua wanita yang ditolongnya, yang ternyata adalah putri Nabi Syuaib alaihissalam. Dua wanita itu mendatanginya untuk menyampaikan bahwa ayah mereka, yakni Nabi Syuaib, memanggil beliau untuk memberikan balasan atas kebaikannya, yang pada akhirnya beliau dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syuaib alaihissalam tersebut. Sahabat beriman rahimahullah, selanjutnya amalan doa yang keempat adalah amalan doa yang khusus bagi kaum wanita dalam meminta jodoh, yakni sebagai berikut: Rabbi habli min ladunka zawjan thayyiban wa yakuna sahiban li fid dini wa dunyaya wal akhirah. Artinya, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku seorang suami terbaik dari sisimu, seorang suami yang bisa menjadi sahabat dalam urusan agamaku, urusan duniaku, maupun dalam urusan akhiratku. Sahabat beriman rahimahullah, kemudian amalan doa yang kelima dalam memohon jodoh adalah amalan doa yang khusus bagi kaum lelaki yang berbunyi: Rabbi habli min ladunka zawjatan thayyibatan shahibatan li fi dini wa dunyaya wal akhirah. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku sesosok istri yang terbaik dari sisimu, istri yang aku lamar dan aku nikahi, istri yang sekaligus menjadi seorang sahabat dalam urusan agamaku, urusan duniaku, maupun dalam urusan akhiratku. Dari sisi artinya, doa tersebut sungguh sangat baik, sebab doa tersebut mengandung kata-kata permohonan mulia yang berkaitan erat dengan keinginan lelaki maupun perempuan dalam menjemput teman hidupnya untuk menemaninya menjalankan ketaatan kepada Tuhannya. Sahabat beriman rahimahullah, mendapat pasangan hidup yang sesuai dengan ekspektasi kita pastinya menjadi salah satu hal yang paling kita dambakan. Akan tetapi, mau yang seperti apapun jodoh yang kita inginkan nantinya, kita harus tetap menyandarkannya kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepada kita, karena selain tidak ada rencana manusia yang sempurna, juga karena Allah telah menegaskan di dalam firman-Nya bahwa jodoh adalah cerminan diri. Itu artinya sebelum menolak atau menjauhi jodoh yang datang kepada kita, akan lebih baik untuk bermuhasabah diri atau introspeksi diri. Dengan kata lain, jika jodoh yang kita inginkan adalah orang yang baik-baik, maka kita juga harus menjadi manusia yang baik, karena itulah bentuk cerminan dari diri kita. Demikianlah amalan doa yang bisa kalian manfaatkan untuk memaksimalkan usaha kalian dalam menjemput jodoh, dengan harapan agar dipertemukan dengan jodoh yang terbaik menurut kalian, terlebih menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan memberi kebermanfaatan untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.